Yang pertama, halal bihalal itu Bapak Ibu sekalian perintah Allah. Jadi bukan sembarang orang yang merintah. Ya, walaupun halal bihalal ini murni sebuah tradisi orang Indonesia. Kalau di Arab nggak ada halal bihalal. Saya 5 tahun di Mesir, Bu, nggak pernah ketemu halal bihalal. Adanya di KBRI, di kedutaannya, tapi orang kampungnya nggak ada. Alhamdulillah ada halal. Apa dalilnya Bapak Ibu sekalian? Dalam Al-Quran Allah nyatakan ya ayyuhan nas. Nih Bapak Ibu sekalian perlu dicatat ya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhan ladina amanu, bukan. Kalau kita diperintah puasa Ramadan lalu, Allah bilangnya apa? Ya ayyuhan ladina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tapi halal bihalal ini Allah nyerunya ya ayyuhan nas, artinya buat semua manusia. Kalau udah masuk kata manusia, baik dia muslim, dia non muslim, baik dia orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, duduk bareng, serunya ya ayyuhan nas. Setuju Bapak Ibu sekalian? Kita ini kan macam-macam suku ya. Ya, ada muslim, ada non muslim. Makanya jelas ayatnya. Kalau Bapak Ibu malam ini ngundang orang non muslim, boleh. Karena ayatnya apa? Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Kata Allah, faqulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Tuh ayatnya. Makalah, kata Allah, bekerjalah. Pokoknya urusan makan, urusan perut, urusan aktivitas, urusan kreativitas, urusan bekerja, itu seluruh manusia. Apa yang harus ditempuh? Halalan thayyibah. Nih, 2 kata. Halal dan baik. Bekerjalah yang halal dan baik. Berkreasilah yang halal dan baik. Berinteraksilah, gitu. Artinya interaksi kita saling apa tuh? Saling berjumpa yang halal dan yang baik. Coba-coba Bapak Ibu bekerja cari yang tidak halal, kira-kira berkah nggak Bu? Nggak bakalan. Coba-coba Bapak berinteraksi sama tetangga, baik muslim maupun non muslim, tidak baik, tidak halal, akur nggak? Nggak akan. Makanya keadilan Allah sangat jelas. Kalau urusan kerja, urusan bermuamalah, urusan berinteraksi, urusan bertetangga, Allah nyerunya dengan kata ya ayyuhan nas. Tugas kita Bapak Ibu cari 2, halal dan baik, halalan thayyibah. Karena orang kalau yang diisi ke perutnya halal, nih Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang diisi ke dalam perutnya halal, pasti sehat, pasti. Kalau orang yang diisi ke dalam perutnya halal, pasti pikirannya sehat. Kagak pernah gerutu hatinya ngelihat tetangga, kagak pernah kesel sama tetangga, kagak pernah suuzon sama tetangga, kagak pernah negatif thinking sama tetangga, karena perutnya diisi yang halal yang baik, sehingga berpengaruh sama pikirannya ikut baik.
Tuh, Bapak Ibu sekalian, catat ya. Tugas kita 2. Makan, kerja, beraktivitas yang halal dan yang baik. Bapak Ibu sekalian, kata halal itu berawal dari al-hillu. Nih, kata halal berawal dari kata apa? Al-hillu. Apa itu hillu artinya Bapak Ibu sekalian? Terurai dari yang kusut. Kalau ibarat benang itu menjadi al-hillu, yang kusut menjadi terurai. Makanya malam ini kenapa kita duduk di tempat ini, berkumpul di tempat ini, yang kemarin-kemarin kusut. Kenal kusut, Bu? Hatinya gremet sama tetangga nggak akur. Hatinya gremet sama saudara nggak akur. Mana itu di sini? Ya. Jadi yang kusut-kusut, nah, yang kusut-kusut malam ini halal diurai. Karena nggak mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau besok kita mati, entar malam dijemput oleh malaikat Israel, ternyata hati kita masih kusut sama tetangga kita. Alhamdulillah, orang ini nggak akan pernah bisa masuk surga. Ya, makanya kata Allah apa? Duribat alaihimud dillatu ainama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Di mana saja kata Allah, kamu akan hina, kamu akan menjadi orang yang rendah. Kalau hablum minallah tidak bagus, hablum minan nasnya juga tidak bagus. Nggak bisa orang, Bu, Bapak Ibu sekalian, hablum minallahnya bagus, puasanya kemarin full, sholat tarawihnya full, sedekah bagus, sholat malamnya rajin, sama tetangga nggak akur, laisal mukmin, orang ini bukan orang beriman. Tuh, nauzubillah. Ya, jadi jangan menganggap diri kita sudah bersih karena kita sudah hablum minallahnya sudah bagus, sholatnya rajin, duhanya rajin, sholat sunatnya rajin, sholat malamnya rajin, bersedekahnya rajin, sama tetangga, sama saudara yang dekat, yang jauh nggak akur, bukan golongan Rasulullah. Maka disebut Nabi, duribat alaihimud dillatu, dia ini adalah orang yang hina. Makanya kita kata Allah suruh apa? Halal, biar terurai, nggak kusut. Ya, jadi percuma nih Bapak Ibu sekalian saya sampaikan, percuma kalau kemarin Ramadan rajin, ternyata hati kita masih apa? Masih apa, Bu? Kusut. Kusut kayak benang kusut, susah diurai. Nauzubillah. Ya, malam ini nanti di ujung acara salam-salaman sambil bilang halal, halal, halal. Udah nggak ada masalah, udah nggak kusut kita. Ya, tetangga sama tetangga kusut, suami sama istri nggak kusut. Nah, kalau masih ada yang kusut, awas, percuma nilai ibadah Ramadan kemarin. Dan ini saya tekankan lagi, ayatnya ditujukan kepada ya ayyuhan nas. Jadi dia mau muslim kek, dia tidak muslim kek, tidak boleh yang namanya apa? Kusut. Nah, tuh orang mana tuh? Ada di sini RT 0111 yang kusut. Pokoknya kalau ada yang kusut buang. Jauh-jauh. Hah? Sampoin dulu. Ya, dibawa ke salon ya. Biar dilurusin. Karena takut Bapak Ibu sekalian, takutnya. Yang saya takutin apa? Kalau malam ini ternyata hati kita masih kusut, terus besok pagi kita sudah dijemput Israel, Allah sudah bebas. Ini bukan urusan saya. Urusan manusia dengan manusia harus diselesaikan sebelum apa?
ajal dijemput kita. Nah, nauzubillah. Tuh, poin pertama. Berapa poin tadi? 3. Sebelum naik poin kedua, mari sama-sama kita baca kalimat yang Allah sangat suka. Tahu, Bu? Subhanallah. Ayo, Bu, semangat. Wala ilaha. Ayo, Pak. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata. Yang belakang. Sekali lagi berkompak. Subhanallah. Wala ilaha. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata. Tahu nggak, Bu? Ini tasbih yang Allah sangat suka. Jadi kata Nabi, ahabbul kalam ilallah arba'un. Ada 4 ucapan yang Allah sangat suka. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Maka sering-sering membaca kalimat yang Allah suka. Kalau Allah suka, apa yang kita minta Allah berikan. Bahkan ada riwayat Nabi, kalau pengen cepat ke Mekah, maka sering-sering baca amalan ini. Ya, tasbih. Apalagi kalau bisa sholat sunat, tasbih. Masya Allah, ya. Baik, poin kedua. Halal bihalal ini perintah Nabi. Kalau tadi perintah Allah, perintah Nabi. Apa kata Nabi? Man kanat indahu mazlimatun falyatahallal fiha. Kalau di antara kamu, kata Nabi, ada kezoliman, pernah nyakitin orang, pernah ngomongin si fulan, pernah bohongin si fulan, pernah zolim sama si A. Kalau ada orang yang kezoliman di antara kita, kata Nabi apa? Falyatahallal fiha. Maka segera halalkan. Segera halalkan. Tugas kita, Bapak Ibu sekalian, Ibu, Bapak, maafin saya kalau saya banyak salah kata, tingkah laku. Maafin saya. Kalau orang itu ternyata tidak mau memaafkan kita, bukan urusan kita lagi. Tuh, catat. Tugas kita minta maaf. Kalau kita sudah minta maaf sama orang tersebut, dia maafin atau dia tidak maafkan, bukan urusan kita lagi. Karena ciri-ciri orang bertakwa, wal afina 'anil nas. Ciri-ciri orang bertakwa itulah orang yang mampu memaafkan orang lain. Kan kemarin sudah jelas Bapak Ibu ketika tarawih, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzi namin qablikum. Apa ujungnya? La'allakum. Kita puasa 1 bulan, capek enggak? Lelah. Kita Ramadan 1 bulan, lelah. Malamnya tarawih 1 bulan, lelah. Lelah kita tunaikan selama 1 bulan karena kita ingin menjadi orang bertakwa. Tapi tidak akan jadi orang takwa kalau ternyata salah satu sifat jelek kita tidak mau memaafkan orang lain. Tuh.
Jelas ya. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu ternyata tidak mau memaafkan kesalahan orang, berarti bukan ciri-ciri orang bertakwa. Ngapain? Kemarin puasa 1 bulan capek-capek dikerjain. Ngapain? Sholat malam, taraweh sebulan, lelah-lelah, pulang kerja harus ke masjid, sholat taraweh, lelah-lelah dilakukan. Kalau tidak ada perubahan menjadi orang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu salah satu cirinya wal afina annas. Makanya orang yang saling memaafkan kesalahannya, kata Allah apa? Uiddat lil muttaqin. Sudah disiapkan orang-orang bertakwa surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Buat siapa itu surga? Buat orang yang bersih dari penyakit hati. Ada nggak di sini yang sama orang gedeg, baik gedeg? Kenal gedeg, Bu? Sama orang tuh benci. Oh, benci sama dia tuh. Sampai begini, pokoknya gua nggak bakalan hadir ke acara RT ke RW kalau dia datang tuh, gua gedeg sama dia tuh. Ada yang begitu tuh. Kalau ada orang yang benci sama orang sampai bekarat, ya itu hatinya sudah rusak. Udah ada penyakitnya yang berat. Saya kasih doa buat Bapak Ibu sekalian nih. Kalau hatinya tuh yang bekarat begitu tuh, mau saya kasih doa. Doanya surah Al-Hasyr ayat 10. Ada yang tahu? Kalau yang tahu hadiahnya umroh. Wah, gitu. Langsung dari Google, Masya Allah. ya. Surah Al-Hasyr ayat 10. Pasti semua doanya hafal, pasti. Cuma belum tahu aja ayatnya sama surahnya. Tahu, Bu? Ketemu? Halo. Apa, Bu? Coba sebut. Ayo, umroh, tapi saya bawa sertifikat ke rumah saya. Ya, apa, Bu? Rabbana firlana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilla. Bukan penyakit gila, bukan. Umrah, tuh umrah. Ya kan? Tapi umrahnya dikasih buat si Google. Ya kan? Karena nyari di Google ya. Ibu sekalian, wala taj'al, ya Allah, jangan engkau jadikan fi qulubina, hati kami, ghilla, dengki, hasud, iri, gedeg. Itu penyakit ghil namanya dalam Al-Quran. Kalau ada di antara kita, hati kita ada penyakit ghil, gedeg sama orang, benci sama orang, dengki sama orang, hasud sama orang, maka sering-sering baca doa ini. Ya, wala taj'al fi qulubina ghilla lilladzina amanu innaka raufur. Ya, saya pesan nih Bapak Ibu, jangan ditinggal doa ini setiap habis sholat. Karena kadang-kadang hati, bukan hati kan suka goyang-goyang. Kadang sama dia senangnya sampai kalau ujung-ujung kaki goyang. Seningnya kemana-mana, senang sama dia berdua. Ada sesuatu, gedegnya minta ampun. Kalau lagi senang lagi gedegnya minta ampun. Makanya supaya hati kita tidak pernah cemburu dengan orang lain. Tetangga mau punya kulkas kek, tetangga mau punya mobil kek, tetangga rumahnya baru kek, itu rezeki dia. Hati kita tetap jangan engkau jadikan hati kami, ya Allah, ghillah. Makanya Nabi ajari nih, Bapak Ibu, kalau sholat qobliyah subuh berapa rakaat, Bu? 2. Rakaat pertama baca surah Alam Nasrah laka sadrak. Ya, hati kita, dada kita biar Allah lapangin. Kagak pernah sempit ngelihat orang lain.
Ini ayat ini, Bu, juga ke Nabi, alam nasrah laka sadrak ya Rasulullah, lapangkan dadamu. Maka Nabi, Bapak Ibu, kagak pernah iri sama orang. Ibu Bapak tahu nggak berapa luas rumah Nabi? Ada yang tahu? Ya, umroh lagi, Google lagi nih. Google lagi ya. Berapa luas rumah Nabi? Rumah Nabi luasnya meter kali 3,5 meter. Nggak ada orang sini yang rumahnya segitu. Nggak ada. Ya, ini aja gede banget tuh, Bu. Saya baru nyampe, Masya Allah, rumah siapa gede banget ya? Ada nggak orang sini yang rumahnya 4 meter kali 4 meter? Nggak ada. Semuanya berapa meter, Bu? Tuh, paling kecil berapa? 4 kali 10. 6. Masya Allah. Berarti berapa kali lipat besarnya rumah Nabi itu? Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, kekasihnya Allah, orang yang dijamin Allah masuk surga, rumahnya cuma 4 meter kali 4 meter. Tapi Nabi tidak pernah dengki dengan orang lain. Nabi nggak pernah iri. Sampai-sampai ada sahabat nyampe ke rumah Nabi, pipi Nabi nih, pipinya masih ada bekas stiker nemplok di apa tuh? Karena tidurnya ditikam. Ada orang sini yang tidur? Gak ada. Ya. Artinya bahagian kita, mewahan rumah kita, besaran rumah kita, kita tidur nyenyak. Rasulullah tidur di atas stiker berbekas di pipinya. Sahabat nyampe ke rumahnya, ya Rasulullah, engkau tidak pantas seorang pimpinan kami punya rumah tidur di atas stiker. Kata Nabi apa? Saya tidak akan pernah cemburu, karena itu semua akan saya tinggalkan ketika saya mati. Maka Nabi dijuluki apa? Alam nasrah laka sadrak. Ini mah kita tidurnya kasur empuk. Sekarang bukan empuk doang, hampir semua rumah pakai AC. Betul, Bu? Orang dulu pakai kipas dapur. Temboknya pada bolong-bolong karena pakai apa? Pagar. Rumahnya apa? Lantainya tanah. Orang sekarang semuanya serba enak, ya kan? Maka kalau rumah fasilitasnya enak menyebabkan dia ibadahnya tidak maksimal, ini yang disebut kufur nikmat. Na'udzubillah. Masya Allah tuh udah saya kasih doa, udah saya kasih amalan ya, biar hati kita jangan pada apa tuh? Kusut ya, kusutnya dibuang jauh-jauh. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini saya belum tuntaskan ini benang kusut, besok saya mati, masa saya mau pulang bawa benang kusut? Bukan didoain sama tetangga, alhamdulillah mampus juga itu orang ini kan ya. Nah, begitu tadi ya. Tapi ciri-ciri orang mati husnul khotimah, begitu Bapak Ibu sekalian. Orang bayi lahir nangis apa tertawa? Nangis apa tertawa? Nangis. Orang sekitar bayi ketika bayi lahir nangis apa tertawa? Gembira, alhamdulillah anak saya lahir. Ketika kita pulang ke akhirat, jangan sampai yang mati nangis, yang ditinggal apa? Tawa. Alhamdulillah di akhirnya mati juga loh ya. Emang gue tunggu-tunggu biar mampus ya. Nah, jadi ciri-ciri orang mati husnul khotimah, kitanya yang mati ya Bu ya. Kemudian apa? Yang ditinggal juga apa? Nangis, sedih. Ya Allah, orangnya baik, sama siapa aja akur, ramah, ringan tangan, perlu mulutnya kalau ngomong enak, rajin ke majelis taklim, rajin ke musola. Ya Allah, cepet banget dipanggil orang yang kayak gitu. Kira-kira Bapak Ibu kalau mau mati, orang lain mau nangis apa bahagia? Nah, maka ciri-ciri husnul khotimah ketika kita mati, orang itu apa? Nangis ya. Nah, yang ketiga,
Bapak Ibu sekalian, kenapa malam ini kita berhalal bihalal? Karena malam ini, Bu, salah satu tolak ukur diterimanya amal kemarin. Ya. Jadi ibadah Ramadan kemarin diterima oleh Allah, puasanya diterima, sholat tarawihnya diterima, sedekah infak jariyahnya diterima, amal-amal lain ikut diterima. Tandanya apa, Bu? Diikuti dengan amal soleh selanjutnya. Puasa kemarin udah selesai, dilanjutin dengan puasa Syawal. Coba saya tanya, Ramadan puasa kemarin sebulan berat nggak? Berat nggak, Bu? Berat. Tapi puasa Syawal jauh lebih berat. Betul nggak? Ada yang sampai hari ini belum tuntas puasa Syawalnya, ya kan? Ada. Bahkan sampai utang kodok Ramadannya aja, udah ketemu Ramadan mandek lewat masih ada utangnya. Ya, Bu ya. Kalau ada orang Ramadan tahun lalu masih punya utang dan udah ketemu dengan Ramadan ini belum bayar utang dan dia mampu membayarnya, maka dia bayarnya double. Bayar puasa dan bayar fidyah. Tuh. Besok kalau ketemu lagi udah 3 kali Ramadan, utang Ramadan yang pertama masih utang. Ibarat ibu ke warung, gua ngutang apa? Beras 5 kilo. Bulan lagi datang lagi, gua ngutang lagi dia minyak lah. Yang kemarin beras utang belum bayar, udah ngutang lagi. Kira-kira diterima nggak tuh sama tukang warung? Ya kan? Jadi kalau ada orang yang belum bayar utang Ramadan, maka dia akan double bayarnya. Karena itu apa? Diterima puasa Ramadan kemarin, tanda-tandanya diiringi dengan puasa Syawal. Ya kan? Karena puasa Syawal jauh lebih berat. Maka dia walaupun 6 hari, Bapak Ibu, nilai pahalanya Bapak setahun. Ya. 1 hari puasa di bulan Syawal dihitung berapa? 10 kebaikan. Maka dia punya nilai 6 hari, maka menjadi 360 hari. Ya, jadi siapa yang puasa man soma sitan min Syawal kasaumid dahri. Siapa orang yang puasa 6 hari bulan Syawal, pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Ciri-ciri baca Quran Ramadan kemarin diterima, tinggal dilanjutin. Kalau Ramadan kemarin jam 8, jam 9 ambil duha buka Quran. Sekarang apa, Bu? TikTok. Ya, Bu ya. Jadi kita menganggap bahwa ibadah kita hanya Ramadan saja. Ramadan memang berat, tetapi Syawal jauh lebih berat. Makanya Syawal itu disebut apa? Artinya apa? Meningkat. Syawal itu artinya meningkat. Jadi orang kalau ketemu Syawal ternyata sebaliknya, bukan meningkat malah menurun, tanda amal Ramadan kemarin belum diterima Allah. Na'udzubillah. Sama kayak bapak-bapak, Ramadan kemarin rajin nggak ke masjid, ke musola? Nah, pas Ramadan lewat ngaso, ya Bu ya. Nah, ini 3 poin di halal ini. Mudah-mudahan dengan ada acara malam ini, ibadah kita selama Ramadan lalu Allah terima. Mudah-mudahan dengan acara semacam ini, kita yang kusut-kusut Allah urai. Kita selesaikan di antara kita. 0-0. Tidak ada dosa di antara kita. Ya, Bapak sekalian. Karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatkan agar kita diberi taufik dan hidayah Allah, diberikan kekuatan istiqomah menjalankan perintah Allah, bertemu Ramadan tahun akan datang. Ala hadi al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita niatin khusus buat siapa, Pak almarhum? Bapak Eko. Ya, kita bacain Fatihah. Semoga almarhum Bapak Eko Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tempatkan kuburnya radhah min riyadil jannah, Allah terima amal ibadahnya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mohon pamit. Tapi sebelum saya tutup, saya mau pantun dulu. Bilang cakep ya. Anak pitik dimakan tikus. Ustadz Kholis ambil plastik bungkus. Kan mau pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.